Rumah, bagi kebanyakan orang, adalah tempat paling aman di dunia. Tapi tidak semua rumah menyimpan tenang yang sama. Ada rumah tertentu yang seperti menyerap napas masa lalu, dingin yang terasa, hidup. Salah satunya, sebuah rumah tua di kawasan Cipaganti, Bandung. Namaku Arsela, biasa dipanggil Sela. Aku menulis ini bukan untuk menakut-nakuti siapapun, hanya berbagi pengalaman yang membuatku paham. Tidak semua tempat tinggal benar-benar bisa ditinggali dengan tenang. Semua berawal ketika Mama memintaku menemani Tante Lintang di Bandung. Om Weldan, suaminya, sering ditugaskan keluar kota. Rumah dinas mereka nyaman, sejuk, bergaya kolonial. Langit-langit tinggi, jendela besar, pepohonan tua di halaman. Siang hari rumah itu cantik, tapi malamnya ada rasa berbeda yang sulit dijelaskan. Pada kunjungan-kunjungan awal, aku tak berpikir apa-apa. Sampai suatu siang, saat baru tiba dan menunggu di teras, aku melihat dari celah tirai ada sosok melintas di ruang tengah. Kupanggil, tak ada sautan. Ketika ku telpon, ternyata tante masih di luar. Rumah itu kosong. Aku memilih menunggu. Logika berkata, mungkin hanya bayangan. Malam pertama kunjungan pertama, sekitar lewat tengah malam, aku terbangun hendak ke toilet. Di ruang tengah remang, kulihat cahaya layar laptop menyala. Seseorang duduk di depan meja kerja, siluetnya mirip Om Weldan. Aku menahan diri untuk tidak menyapa. Paginya, pesan dari ponsel masuk. Om memberi kabar ia sedang perjalanan dinas antar provinsi, jauh dari Bandung, sejak siang sebelumnya. Logika kembali bicara. Mungkin aku salah lihat, tapi perasaan berkata lain. Kunjungan berikutnya, aku bermimpi aneh, terasa begitu nyata. Dalam mimpi, ruang tamu dan ruang tengah terang benderang, dipenuhi tamu-tamu rapi, sebagian berwajah asing, berbahasa yang tak kupahami. Mereka berbincang pelan seperti tamu undangan sebuah pesta lawas. Aku tak menemukan tante dan om. Saat kembali dari toilet, suasana berubah, lampu meredup, ruangan-ruangan temaram, dan di salah satu sudut berdiri sosok berjas lama, tegap, namun tanpa fokus wajah, bagai potongan figur di lukisan tua. Dalam mimpi itu, rumah seketika tampak seperti bangunan yang lama tak dihuni, debu tipis di lantai, cat dinding kusam, dan tirai yang bergerak sendiri. Aku terbangun dengan napas berat. Hanya mimpi, tetapi rasanya menempel seperti jejak parfum lama. Waktu berlalu. Suatu malam aku harus keluar membeli keperluan di warung kecil, berjarak beberapa menit jalan kaki. Hawa Bandung dingin, jalan perumahan sepi. Kalau pulang langsung masuk ya, Neng, pesan penjaga warung ramah. Dalam perjalanan kembali, di bawah pohon besar seberang pagar rumah, kulihat siluet seseorang berdiri mematung. Gelap menutupi wajahnya, hanya bayangan yang tegak dan tak bergerak. Aku mempercepat langkah, membuka pagar masuk, mengunci pintu. Saat menoleh lagi dari balik kaca, siluet itu masih ada. Tetap pada tempatnya, seperti menunggu sesuatu yang bukan aku mengerti. Malam-malam berikutnya, suara-suara halus mulai hadir. Tawa kecil jauh di ruang depan, gesekan halus di lorong, dan sekali waktu bunyi yang mirip sesuatu menggelinding pelan melewati pintu kamarku, lalu menghilang. Tidak keras, tidak mengagetkan, justru terlalu pelan untuk diabaikan. Seperti ada kehidupan lain yang berjalan dengan ritme sendiri. Puncaknya tiba pada malam terakhirku menginap. Rumah sangat senyap. Menjelang dini hari, suara cekikik perempuan terdengar sayup dari ruang tamu. Bukan milik tante atau keponakanku, aku mengenal suara mereka. Lalu hening, lalu bunyi gluduk-gluduk. Pelan seperti benda bulat yang bergeser di lantai koridor. Maju, mundur, berhenti tepat di depan pintu kamarku. Ada jeda. Dua ketukan pendek di bagian bawah daun pintu. Seakan benda itu tak sengaja menyentuh kayu. Keingintahuanku melawan rasa takut. Dengan napas kutahan, kubuka pintu perlahan. Di luar hanya temaram, kosong. Hingga pandanganku menurun ke lantai. Di ambang pintu terlihat sesuatu seperti benda bundar tua, mungkin aksesori dekorasi lawas, atau semacam topi bulat dari kayu yang menggelinding sendiri. Benda itu diam, lalu bergetar pelan dan berhenti. Aku menutup pintu kembali, mengunci, dan bersandar di ranjang, berusaha menenangkan diri. Beberapa saat kemudian, gagang pintu bergetar halus, seperti ada tangan yang tak terlihat mencoba memutarnya dari luar. Tidak keras, sekadar memberitahu, aku ada. Pagi menjelang. Kubuka mata, cahaya Bandung masuk dari jendela. Rasanya seperti baru saja melewati semalam penuh tanda yang tak selesai dibaca. Di teras, aku akhirnya memberanikan diri bertanya pada tante, mengapa belakangan ia tak ingin sendirian.
Ia diam lama, lalu mengangguk. Ternyata, sejak beberapa minggu terakhir, saat rumah hanya ditinggali berdua dengan putrinya, hal-hal kecil yang serupa juga mereka rasakan. Langkah ringan di lorong ketika semua sudah tidur, tirai yang bergerak walau jendela tertutup, dan kadang aroma wangi lawas, seperti parfum pesta zaman dulu, melewati ruang tengah. Sesekali, siluet lelaki rapi melintas di depan meja kerja, singgah sejenak, lalu hilang. Kami sepakat. Tidak ada yang disakiti, tidak ada yang mengusir. Mungkin rumah tua menyimpan lapisan-lapisan cerita. Beberapa di antaranya kadang terbaca oleh orang-orang yang tinggal belakangan. Bukan untuk ditakuti, lebih untuk dihormati. Sejak itu, setiap kali harus bermalam lagi, kami menjaga kebiasaan-kebiasaan kecil. Menyalakan lampu lorong, memutar bacaan pelan sebelum tidur, dan saling menemani saat rumah terlalu senyap. Kalau kau bertanya, apakah aku percaya? Aku percaya rumah bisa menyimpan jejak. Tawa, langkah, doa, atau rindu yang belum selesai. Dan di Cipaganti, barangkali jejak-jejak lama itu masih berputar seperti piringan hitam tua. Suara yang hanya terdengar jika malam benar-benar hening. Subscribe ya. Rasa ingin tahu itu baik, tapi selalu seimbangkan dengan doa, rasa hormat, dan batas. Tidak semua yang tak terlihat harus dilawan, sebagian cukup diakui keberadaannya, lalu dilepas dengan kebaikan. Iu.